Nenek Rahayu adalah seorang wanita tua yang bijaksana dan penyayang. Di usianya yang telah senja, tubuhnya mulai lemah, dan wajahnya mulai dihiasi kerutan-kerutan kehidupan yang penuh pengalaman. Selama bertahun-tahun, dia tinggal seorang diri di rumah kayu sederhana yang diwariskan dari mendiang suaminya. Namun, sejak seminggu lalu, cucunya yang bernama Raka mulai memperhatikan sesuatu yang mengusik hatinya. Raka sangat dekat dengan neneknya. Sejak kecil, dia selalu merasa tenang di dekat nenek Rahayu, yang pandai bercerita dan memiliki senyum yang hangat. Tapi, hari itu Raka terkejut. Saat ia berkunjung untuk mengantarkan belanjaan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Wajah nenek Rahayu tampak penuh memar. Ada luka lebam di pipinya, dan lengannya pun terlihat tergores. "Nenek, apa yang terjadi?" Raka bertanya, cemas. "Siapa yang melakukan ini pada nenek?" Nenek Rahayu hanya tersenyum tipis, mengelus lembut tangan cucunya dan berkata, "Ah, mungkin nenek jatuh di kamar mandi. Tadi malam terasa licin sekali. Tak usah terlalu khawatir, sayang. Nenek ini memang sudah tua, namun, bagi Raka, jawaban itu tak memuaskan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Memang benar nenek Rahayu sudah tua dan lemah, tapi selama ini neneknya selalu berhati-hati, dan tidak pernah mengalami cedera separah ini. Rasa curiga mulai tumbuh dalam hati Raka. Ada sesuatu yang tidak beres, berhari-hari Raka memikirkan luka-luka neneknya. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan nenek Rahayu yang kesakitan, dan ia mulai cemas meninggalkan neneknya seorang diri. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat, memasang CCTV kecil di sudut kamar neneknya. "Maafkan Raka, Nek," batinnya saat memasang kamera tersembunyi itu, Raka hanya ingin memastikan nenek aman. Malam itu, Raka berpamitan pulang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, hatinya gelisah. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur, terus terbayang luka di wajah neneknya. Keesokan paginya, begitu fajar menyingsing, ia langsung menuju komputer untuk memeriksa rekaman CCTV yang sudah ia pasang di kamar neneknya. Rekaman mulai berputar. Awalnya, hanya ada nenek Rahayu yang terlihat berbaring di ranjang dengan tenang. Waktu terus berjalan, layar menunjukkan pukul 1 dini hari, saat suasana kamar tampak gelap dan sunyi. Namun, pada saat itulah, sesuatu yang tak diduga mulai terjadi. Layar menunjukkan bahwa nenek Rahayu tiba-tiba bangkit dari ranjang, namun matanya masih tertutup seolah sedang tidur. Tubuhnya bergerak kaku dan langkahnya terseret-seret menuju sudut ruangan. Raka merasa ngeri melihat neneknya yang seperti kesurupan. Tiba-tiba, ia menghantukkan kepalanya ke dinding dengan keras, seolah ada yang mengendalikannya. Nenek Rahayu terlihat membenturkan dirinya berkali-kali ke dinding, mengerang dengan suara yang tak biasa. Raka menutup mulutnya, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di layar, ia melihat neneknya kembali ke tempat tidur. Wajahnya sekarang tampak memar dan lebam. Nenek Rahayu hanya berbaring seolah tak sadar akan luka-lukanya. Mata Raka berkaca-kaca. Ia tak pernah tahu neneknya menderita begitu dalam. Sambil menggenggam tangan dengan gemetar, Raka memutar ulang rekaman itu. Mencari tanda-tanda yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada neneknya. Tak berapa lama, Raka mendapati sesuatu yang tak terduga. Di sudut layar, samar-samar ia melihat bayangan hitam besar. Bentuknya tidak jelas, tapi terlihat bahwa bayangan itu seolah mengawasi nenek Rahayu dari pojokan ruangan. Semakin lama, bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya ia bisa melihat wujud menyeramkan yang tampak seperti sosok laki-laki tua dengan wajah penuh kemarahan dan mata yang berkilat merah. Sosok itu melayang tepat di samping nenek Rahayu yang masih tak sadarkan diri. Raka tidak percaya. Apakah itu arwah seseorang? Ia teringat cerita-cerita lama yang pernah nenek Rahayu ceritakan tentang masa mudanya. Ternyata, suami nenek Rahayu meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, penuh amarah dan dendam terhadap dunia ini.
Wajah sosok itu tampak mengerikan, seolah berusaha mengendalikan Nenek Rahayu untuk menyakiti dirinya sendiri, mengulang trauma dari masa lalu yang tidak pernah tuntas. Raka merasa hatinya kacau. Dengan cepat, ia menelpon seorang teman yang kebetulan mengenal seorang spiritualis. Dalam beberapa hari, mereka berhasil mengatur pertemuan dengan pria yang dikenal sebagai Pak Wirya, seorang dukun tua yang punya reputasi sebagai pengusir makhluk halus. Pada malam yang telah disepakati, Pak Wirya memulai ritual pembersihan di rumah neneknya. Ia mengucapkan doa-doa dengan suara rendah dan lembut, sementara asap dupa memenuhi ruangan. Di sudut kamar, Raka merasa melihat bayangan yang terus meronta seiring dengan mantra Pak Wirya yang semakin lantang. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, Pak Wirya berhenti dan berkata, "Raka, nenekmu kuat." Tetapi di dalam dirinya, ada luka lama yang menjadi jembatan bagi arwah ini untuk merasuk. Kau harus terus berada di sampingnya, jaga dia dengan kasih sayang, karena arwah itu akan terus datang selama dendam di dalam hati nenekmu belum dilepaskan. Sejak malam itu, Raka selalu menemani Nenek Rahayu dengan perhatian penuh. Ia berusaha memahami rasa sakit yang neneknya simpan selama ini. Setiap hari, ia mengajak neneknya bicara, mendengarkan kisah-kisah yang selama ini terkubur di hati neneknya. Sedikit demi sedikit, luka lama itu mulai sembuh, dan arwah gelap pun perlahan pergi, meninggalkan kedamaian di rumah tua itu. Raka menyadari, kekuatan cinta sejati dapat menyembuhkan luka yang tak terlihat. Melalui pengorbanan dan ketulusan, ia berhasil menyelamatkan neneknya, serta melepaskan mereka berdua dari bayangan kelam yang pernah mengintai.